Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Sakti Pertama. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum Umrah dengan nomor NIM 210504018. Di video kali ini, saya ingin menjawab soal UTS di mata kuliah Hak atas hak kekayaan intelektual. Mungkin nanti tanpa berlama-lama, saya langsung akan menjawab soal pertama, yaitu tentang sistem perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berkaitan tentang hak cipta. Menurut yang saya ketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sistem yang digunakan terkait hak cipta di Indonesia adalah sistem deklaratif, di mana siapa orang pertama atau pihak pertama yang mempublikasikan atau mendeklarasikan karyanya di media umum berkaitan tentang hak ciptanya menjadi orang yang memiliki haki atau hak atas kekayaan intelektualnya. Semisal contoh seperti ini, ada seorang YouTuber atau lembaga musik yang mempublis lagunya sendiri ya, lagu ciptaannya sendiri ya lebih tepatnya, ke media sosial. Kalau yang mungkin sering kita lihat mungkin YouTube. Jadi orang tersebut atau lembaga tersebut merupakan orang yang berhak mendapatkan haknya atau orang yang mempunyai hak atas kekayaan intelektualnya atau hak atas lagunya itu, hak miliknya. Sehingga yang dimaksud dengan hak deklaratif adalah orang yang pertama yang mendeklarasikannya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang sistemnya. Sedangkan untuk nomor 2 yaitu tentang sistem perlindungan hak merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Kita akan mulai mungkin tentang pembahasan tentang merek. Merek sendiri itu adalah sebuah tanda atau pengenal bagi pembeda dari produk satu dan produk lain. Bisa berupa nama, gambar, atau hal-hal yang lain. Terutama biasanya bentuknya itu 2 dimensi. Sistem perlindungan merek di Indonesia ini atau merek di Indonesia ini ada 2, itu merek berkaitan dengan barang dan merek berkaitan dengan jasa. Kedua hal ini merupakan bagian dari merek kolektif. Sedangkan untuk sistem perlindungannya, mereknya berdasarkan undang-undang, kita menggunakan first to file. Karena negara Indonesia sendiri ini salah satu negara yang menganut civil law. Karena negara yang menganut civil law sendiri itu menggunakan sistem di mana first to file atau orang pertama atau lembaga pertama yang mendaftarkan hakinya ke lembaga tertentu merupakan pihak prioritas yang mendapatkan hakinya. Kalau di Indonesia sendiri yaitu orang pertama atau lembaga pertama yang mendaftarkan mereknya ke Ditjen Pajak atau saya ulangin, Ditjen Haki, yang memperoleh hak eksklusif baik itu merek terkenal maupun merek UMKM. Yang penting adalah orang pertama yang mendaftarkan mereknya kepada Ditjen Haki. Orang yang mendaftarkan mereknya ke Ditjen Haki ini mendapatkan perlindungan terkait mereknya dan memiliki hak istimewa dalam perlindungan mereknya dan diakui sebagai pemilik sah berkaitan dengan mereknya, walaupun dalam orang yang memiliki aslinya atau orang yang mendaftarkannya ini mengambil merek, maksudnya ini ya, bisa dibilang yang pertama lah mendaftarkan ke Ditjen Pajak bukan pemiliknya. Walaupun mereknya itu ada 2 orang yang mendaftarkan, akan tapi yang mendapatkan prioritasnya adalah orang pertama yang mendapatkan hak perlindungan merek. Untuk sistem first to file ini dapat dilihat lebih lanjut ketentuannya pada pasal 3 Undang-Undang Merek yang menyebutkan hak atas merek adalah hak yang bersifat eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang harus terlebih dahulu terdaftar kepada Dirjen Haki dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan mereknya sendiri, dan pihak tersebut memiliki izin untuk menggunakannya dengan sistem perlindungan merek. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 sendiri yaitu tentang kasus Melly Goeslaw.
sebagai pencipta lagu yang menjual hak ekonominya kepada produser rekaman secara tanpa batas atau jual putus. Berdasarkan jangka waktu pengalihan hak ekonomi ini kepada produser program fonogram maksudnya, sehingga hak ini kembali kepada Melly Guslo selaku cipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berkaitan tentang perpindahan ekonomi, bahwa perpindahan hak ekonomi ini bersifat 25 tahun. Jadi misalnya Melly Guslo ingin menjual lagunya tanpa batas kepada produser lagu fonogram, maka pembayarannya itu 25 tahun. Yang dimaksud adalah setelah 25 tahun hak ekonominya akan kembali ke Melly Guslo. Sehingga misalnya produser lagu atau produser rekaman yang ingin mengambil lagunya harus melalui negosiasi ulang kepada Melly Guslo untuk mengambil untuk memindahkan atau lebih tepatnya untuk mengontrak lagi atau lebih tepatnya menyewa lagi lagunya kepada produser rekaman fonogram. Sehingga berdasarkan Undang-Undang tahun 2014 tentang hak cipta, bahwa perpindahan hak ekonomi itu untuk hak cipta itu berdurasi 25 tahun. Setelah 25 tahun akan kembali kepada pemiliknya. Jika ingin ada negosiasi, bisa berpanjang ulang atau melakukan kontrak ulang selama 25 tahun batasnya. Mungkin sekian saja dari saya untuk menjawab soal UTS. Kalau ada salah kata mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.